Halo, selamat malam. Pada tanggal 8 November atau sekitar 3 hari lalu ya, saya ada mempost satu buah video di YouTube. Nah, ini sekedar highlightnya, ini candlenya mesti diabaikan ya, karena waktu itu MOCK trading, jadi simulasi trading. Saat itu saya menemukan potensi bahwa Telkom bakal membuat pola double bottom, seperti ini videonya. Eh, tuh. Jadi jika dia tembus dari resistance sini, maka targetnya itu di sekitaran MA200. Begitu juga beberapa prediksi lain tentang saham banks. Kemarin sekarang kita lihat hasilnya ya. Ini 11 November. Kita lihat Telkom. Oke, jadi Telkom berhasil membentuk pola double bottom kecil yang saya bilang. Di sini bottom pertama, di sini bottom kedua. Targetnya udah done. Oke, selanjutnya bagaimana? Nah, kita lihat lagi. Di sini trendline ini belum dijebol, trendline yang ini udah. Nah, so jika seandainya Telkom mengalami koreksi, karena mesti diingat ya, ketika MA200 tembus, ini dia bakal koreksi potensinya. Di sini dia bakal koreksi. Nah, jadi pertama saya ucapkan selamat yang sudah punya pegang Telkom. Foreign flow-nya juga bagus, volumenya tinggi. Cuman posisi saat ini sudah overbought. Overbought itu kita lihat dari mana? Contohnya begini, ini Bollinger Band. Tuh, ketika satu saham keluar dari Bollinger Band, jadi area atas ini, maka itu artinya dia sudah memasuki area overbought atau secara teknikal bisa dikatakan mahal. Nah, teman-teman yang kemarin beli waktu di sini, waktu dia jebol, hold aja selama dia nggak jebol di bawah 3.000 ini. 3.000 ini kan angka psikologis, bisa kita andaikan sebagai support ya. Jadi beli di sini, ketika dia koreksi sampai di sini, dia suatu saat bakal bisa jebol MA200 karena ini baru start ya. Ada pola reversal kecil. Nah, selanjutnya yang mau saya bahas adalah ketika pada ini saya perhatikan di Stockbit saya ya. Akun Stockbit saya pada Agustus, saya memprediksikan ini ada pola namanya cup and handle yang break. Target kenaikan dari cup and handle ini tuh di 990. Sebenarnya 1000, tapi sengaja saya turunin sedikit karena area Fibonacci 0,50 atau 50%-nya di 1000. Kemudian saya turunkan 10 poin jadi 990. Jadi saat itu saya sering direcokin ya sama user yang namanya Lalalanda. Dia selalu bilang kalau saya bakal pantau teams yang lu share ini pasti bisa gagal dia bilang. Nah, jadi saya sengaja nih ngetek dia, saya bilang ini resikonya di neckline ini yang warna merah dengan target ke 950. Nah, pada saat itu ketika live pertama saya dengan The Traders di Telegram bisa dicek The Traders yang dipimpin oleh Pak Delurah orang panggilnya itu merupakan senior trader juga yang sudah berpuluh tahun fight di market namanya Pak Hendro Mansori. Pada saat itu saham yang saya bahas awal-awal itu adalah TINS. Juga dengan titik yang sama di kisaran 680-an itu di sini ya. Ini saya ada kasih kotak merah bahwa ketika dia jatuh masih nggak apa-apa selama areal ini terjaga. Nah, kemudian kita perhatikan seperti apa sih Tins. Areal 680-an itu ada di sini, kisaran MA200 yang tadi saya gambar. Ketika saya live itu kisarannya di sini. Dia koreksi, nah tepat sampai di sini. Di kotak yang saya gambar itu seperti ini tepat banget. Warna merah di sini ya. Kemudian dia berhasil mantul. Nah, ketika posisi Tins berada di sini, di sini, ini namanya falling wedge, pergerakan turun yang rapi. Saya menemukan potensi di sini. Jadi saya merekomendasikan kepada user di Stockbit untuk buy di daerah ini, di areal kisaran dekat-dekat 700. Di sini saya terus terang, di sini saya nggak spek buy karena saat itu bursa lagi jelek banget. Jadi dia sempat tertahan sekitar 7 candle di areal supportnya saya bilang ketika ada pantulan di sini ada volume gede. Nah, saya rekomendasikan buy di daerah ini karena di sini juga ada pola inverted and shoulders di sini kelihatan ya. Inverted and shoulders-nya itu di sini. Begini. Nah,
Perhatikan dia berkali-kali tertahan di neckline-nya. Jadi di sini saya rekom buy. Kelihat itu di kisaran di sini. Sebentar. Di area ini pada 9 Oktober saya menemukan potensi dia bakal membentuk pola inverted head and shoulders. Nah, jika break dari sini dia bakal kenceng. In fact, dia berhasil break di sini. Seiring dengan kenaikan Antam, kemudian dia terkoreksi. Dia masih main di area neckline. Kemudian saya juga menemukan suatu potensi. Apa itu? Ada suatu konsep yang ditemukan oleh Charles Dow, di mana ketika saham menembus 3 kali downtrend line, maka dia akan memulai fase bullish. Itu disebut namanya fan principle. Fan principle dari Antam, dari TINS itu seperti ini. Ini trend line pertama. Ini trend line kedua. Dan ini trend line ketiga. Sudutnya harus kurang lebih 60-an derajat ya. Jadi ketika saham melewati 3 trend line, downtrend line, maka dia akan memulai fase bullish. Itu juga didukung dengan pola inverted head and shoulders yang kuat di sini tadi. Nah, saya sudah menemukan potensi dia bakal tertahan di area 680 ketika di sini. Saya menemukan dia bakal break pola inverted head and shoulders di sini. Dan saya menemukan dia bakal break trend line-nya ada di sini. Jadi fan principle waktu itu posisinya masih di harga 850. Surprisingly, today dia berhasil upside tadi hampir 15% ya. Sehingga jadinya dia seperti ini. Ini bisa di follow akun Stockbit saya. Surprisingly dia jadinya seperti ini. Tuh, ada candle yang menjulang tinggi banget by technical. Jadi saat ini target kenaikan dari TINS adalah 1250. Kalau dia koreksi, area-area sini yang menarik. Oke, itu 2 saham yang tadi. Kemudian saya juga kemarin sepertinya BBRI saya lupa ya, tapi saya selalu mengatakan polanya sama, yaitu adalah pola cup and handle yang potensinya bakal break. 2 hari lalu ketika saya bikin YouTube, posisi BBRI masih di sini. Saya mengatakan bahwa dia ada potensi lepas. Nah, jadi kemarin itu naik 8%, hari ini juga kurang lebih 4% ya. Jadi amazing. Perbankannya amazing. Ketika saya bahas BBCA, kita perhatikan BBCA juga sudah sampai di neckline. Saya bahas BJBR waktu itu di YouTube sebelumnya sih. Tuh, dia break juga BJBR. Kemudian ada saham Bank Mandiri berhasil naik juga, kemudian Bank BNI berhasil naik juga, dan terakhir adalah Bank BTN. Kemudian tuh berhasil break juga. Kemudian menjadi pertanyaan seperti ini. Ini posisinya gimana? Kok bisa pas banget bull? Jadi bull yang saya katakan itu dasarnya itu dari kemenangan Biden. Karena ketika Biden menang, saya sudah mengatakan bahwa ada potensi dana akan mengalir ke emerging market. Dan itu ya kita anggap luck lah ya. Ini beginner luck bagi saya. Bahwa kemarin itu ada pengumuman ada vaksin PYR kalau nggak salah namanya itu di Amerika, dan di Brazil itu ditemukan, di Amerika itu ditemukan 90% efektif, diklaim ya. Sekarang mari kita lihat posisi IHSG. Kita harus ngapain sih? Nah, IHSG dia berhasil lepas dari titik Fibo terakhirnya 0,618. Tapi kita perhatikan dengan volume sebesar ini yang semakin meningkat, tapi dengan candle yang spreadnya semakin kecil, maka ini adalah pertanda perlemahan. Jika kita masukkan Bollinger Bands tadi, ini udah oversold banget, apalagi di sini banyak gaps-gaps yang dibentuk. Ini ada satu gaps di sini ya. Jadi saat ini IHSG kalau akan jauh lebih sehat jika dia koreksi daripada langsung ngebut. Koreksi areal ke sini. Teman-teman bisa sell on strength dulu untuk saham yang baru dekat-dekat, untuk taking profit dulu. Untuk selanjutnya dia ada hutang gaps di sini. Jika ada pertanyaan apakah gaps harus ditutup, jawaban saya enggak. Tapi ada ciri-ciri gaps yang bakal ditutup dan enggak. Nah, gaps itu sendiri sebenarnya ada 4. Contohnya ya, jika kita mengatakan gaps harus ditutup, perhatikan ini. Ini ada namanya breakaway gaps atau common gap. Jadi sekedar break doang. Kemudian jika ada gap lanjutan namanya runaway gap. Jadi
gap lanjutan, dia lari lagi, run away, gap lagi. Di sini run away, gap lagi. So ini adalah pertanda bahwa bursa bearish. Kemudian exhaustion gap. Jadi exhaustion gap itu adalah gap yang ditutup. Contohnya, di sini belum ada ya. Jadi jika seandainya ada gaps yang ditutup dan dia masih melanjutkan kenaikan, maka pertanda trennya sudah usai. Ini kalau kita perhatikan, gap terakhir di IHSG itu ada di sini. Sehingga jika IHSG berhasil tembus dari level ini, maka by technical secara candle, maka sudah terjadi exhaustion gap. Exhaustion gap itu gap yang trennya sudah berubah. Jadi target dari kenaikan IHSG adalah 6.000 dengan potensi koreksi ke areal 5.300-an, 5.370-an. Dia akan lebih baik koreksi dulu. Oke, selamat malam. Terima kasih dan happy profit untuk semuanya. Jangan lupa dijaga profitnya, jangan sampai loss. Dan good luck untuk trading di tahun depan.